Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya di sini dalam perkuliahan anggaran bank syariah atau budgeting bank syariah. Kita sudah masuk ke pertemuan yang ketiga, yaitu tema yang kedua. Nah, kebetulan untuk tema kali ini yang akan kita bahas ialah mengenai anggaran sebagai alat manajemen dalam bank syariah. Rekan-rekan sekalian, untuk lebih mengefisiensi waktu, ya kita langsung saja masuk ke dalam materi. Pertama kita akan mulai dari sebuah quotes atau kata bijak yang dikatakan oleh William D. Carp. Ya, dia berkata seperti ini: bank operating without a profit plan is something like a sailor going to sea in a boat without a rudder. Artinya, bank yang beroperasi tanpa adanya perencanaan laba atau profit plan itu seakan-akan seorang pelaut, seorang nahkoda yang pergi ke tengah lautan menggunakan sebuah perahu, tapi perahu itu tidak ada kemudinya. Nah, apa yang akan terjadi? Justru resiko kecelakaan, resiko dia meninggal, mati di lautan itu sangat tinggi. Bukan seakan-akan, memang dia itu jadi pergi tanpa arah, berjalan tanpa arah dan tidak bisa apa-apa gitu ya. Dia hanya pasrah kepada kondisi lingkungan, kepada kondisi laut, ada ombak yang harus dihadapi tanpa dia punya daya dan upaya untuk menghindarinya atau membela diri. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, manajemen. Nah, kita berangkat dulu dalam pertemuan kali ini dengan memahami sama-sama apa yang dimaksud dengan manajemen, ya, tentunya dalam perspektif syariah. Kita akan mulai dari pengertian manajemen. Dalam perspektif syariah itu dilihat dari sisi bahasanya dulu, ya. Manajemen, ya, itu dalam bahasa Arab terjemahan secara leksikalnya, secara bahasanya ialah idarah atau dauran, ya. Idarah itu artinya adara yudiru, idaratan itu berarti bisa berputar, memutar atau mengatur, ya. Dauran itu adalah bentuk masdarnya, ya. Gerund kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga banyak kosakata yang berkaitan dengan manajemen. Namun Al-Qur'an membahasakannya bukan dengan kata-kata idarah melainkan tadbir, ya. Ada juga yang membahasakannya dengan tadabbur di ayat yang lain. Jadi tadbir itu berasal dari kata dabbara, yudabbiru tadbiran, menguasai, mengendalikan, mengatur dan mengkontrol artinya. Walladzi yudabbirul amrah. Nah, itu ada dalam ayat, Allah lah yang mengatur segala urusan di dunia, di langit, di bumi, di bawah bumi, di atasnya langit, semuanya diatur oleh Allah. Dan kata yang digunakan oleh Allah, redaksi yang digunakan di dalam Al-Quran adalah kata-kata tadbir atau dabbara yudabbir. Ada juga kata tadabbur, afala yatadabbaruna al-Quran, misalnya, apakah mereka tidak memahami, ya, menganalisa. Nah, jadi manajemen itu secara bahasa tidak hanya berarti mengatur, tetapi juga diartikan sebagai analisa, memikirkan, mencari solusi-solusi, memahami secara lebih spesifik dan mendalam. Nah, namun secara umum manajemen itu dalam bahasa Arab arti secara bahasanya ialah mengatur. Mengatur apa saja terserah. Artinya kalau kita ketemu dengan kata-kata mengatur itu padanannya sama dengan idarah atau manajemen. Nah, manajemen dalam perspektif syariah kita dapat artikan secara istilah juga, ya, yaitu adalah alat untuk merealisasikan tujuan umum dari sebuah organisasi, perusahaan, perkumpulan, atau negara, bisa jadi seperti itu. Jadi manajemen itu adalah sistem, ya, alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan dari sebuah perkumpulan atau organisasi. Oleh karena itu ada beberapa hal yang terkait atau yang menjadi bagian-bagian
dari manajemen itu sendiri ya. Pertama itu terkait dengan kepemimpinan, kemudian ada pengarahan juga ya. Yang ketiga terkait dengan pengembangan personal, yang keempat artinya terkait juga dengan perencanaan, dan yang kelima terkait dengan pengawasan. Jadi manajemen itu melingkupi hal-hal yang terkait dengan kepemimpinan ya. Kepemimpinan itu leadership ya. Leadership, kemudian yang kedua pengarahan, bagaimana suatu organisasi diarahkan oleh pemimpinnya, oleh manajemennya, kemudian juga melingkupi pengembangan personal, artinya dalam suatu manajemen personal yang terdapat di dalam susunan manajemen tersebut akan berkembang terus karena akan disesuaikan dengan tuntutan, keadaan, situasi, dan kondisi yang terjadi di dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian manajemen juga meliputi hal-hal yang terkait dengan perencanaan. Perencanaan itu ya planning yang dilakukan di awal suatu periode pemerintahan atau periode masa usaha, masa bakti. Dan terakhir ada pengawasan juga, kontrol ya, berfungsi sebagai kontrol dalam pelaksanaan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan program yang dilakukan oleh suatu organisasi. Nah, kelima unsur ini sebenarnya berlaku atau dilaksanakan, realisasikan untuk sesuatu yang merupakan unsur pokok dalam suatu proyek. Setiap organisasi itu punya misi, setiap organisasi punya visi. Nah, dalam melaksanakan atau mencapai visi dan misinya itu ya, suatu organisasi pasti memiliki program kerja, dan program kerja itu adalah proyek ya. Dari satu proyek ke proyek berikutnya itu semuanya mengarah kepada satu tujuan, yaitu merealisasikan atau mencapai visi atau cita-cita dari organisasi serta misi-misi yang telah dirumuskan dalam rangka untuk mencapai cita-citanya tersebut. Sehingga ya, dengan adanya manajemen ini, maka tujuan umum atau visi dan misi dari sebuah organisasi akan tercapai dengan cara yang efektif dan efisien. Jadi dari hal ini dapat kita tarik pemahaman bahwa suatu manajemen yang bagus itu dapat mengantarkan suatu perusahaan pada visi dan misi yang ingin dicapainya dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Apabila cara-cara yang ditempuh atau dilaksanakan itu belum efektif dan belum efisien, maka kualitas dari manajemen tersebut belum bisa dikatakan sebagai manajemen yang bagus dan mapan. Nah, baiklah saudara-saudara sekalian, ada beberapa prinsip manajemen bank syariah yang diterapkan ya, yang berlandaskan Al-Quran maupun ajaran-ajaran syariah lainnya seperti hadis dan ijma. Namun di sini Bapak hanya akan mengutip sedikit tentang fondasi-fondasi atau prinsip yang harus diterapkan di dalam manajemen bank syariah. Apa saja? Yang pertama adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu artinya ialah memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari hal-hal yang munkar atau keburukan. Jadi ini adalah prinsip awal yang harus diterapkan dalam manajemen bank syariah. Fondasinya salah satunya ialah dasar hukumnya ya, dari surah Al-Imran ayat 104 yang bunyinya waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Jadi di sini disebutkan oleh Allah bahwa kita diharuskan untuk menyeru, mengajak kepada kebaikan dan memerintah kepada hal-hal yang ma'ruf serta melarang hal-hal yang mengandung kemungkaran. Karena orang-orang yang telah melaksanakan hal-hal tersebut, mereka oleh Allah dicap dan dilabeli sebagai orang-orang yang muflih, yaitu orang-orang yang sukses, atau falah itu dalam bahasa Arab bisa diartikan sebagai kesuksesan yang hakiki. Nah, makanya tidak heran apabila ekonomi syariah secara umum itu konsepnya itu didasarkan kepada satu visi utama, yaitu falah. Falah di dunia dan falah di akhirat. Menang di dunia dan menang di akhirat. Itu yang pertama, prinsip yang harus diterapkan dalam manajemen bank syariah. Kemudian yang kedua ada prinsip kebenaran. Jadi setiap insan, individu yang merupakan mengaku beriman, beragama Islam itu harus
punya prinsip untuk menegakkan kebenaran. Hal ini juga berlaku dalam manajemen bank syariah. Jadi manajemen itu selain untuk mencapai suatu profit ya, bukan profit ya, tujuan ya, selain untuk mencapai suatu tujuan atau visi dan misi dari sebuah bank syariah, itu tidak boleh sampai menyalahi prinsip ini, yaitu prinsip untuk menegakkan kebenaran. Artinya dalam rangka untuk mencapai visi dan misinya itu, jangan sampai manajemen melakukan hal-hal yang tidak benar atau dilarang oleh agama. Nah, landasan hukumnya di sini waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakan Muhammad, sungguh kebenaran telah datang dan kebatilan telah pergi atau hancur. Karena sesungguhnya kebatilan itu benar-benar akan hancur. Apa kebenaran yang dimaksud di sini? Yaitu kebenaran agama. Jadi tuntunan-tuntunan agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad itu harus diterapkan, dimasukkan nilai-nilainya ke dalam manajemen yang diterapkan atau diberlakukan di dalam suatu bank syariah. Selanjutnya ada prinsip keadilan. Tentu kita tahu bahwa keadilan itu merupakan cita-cita dari semua orang. Orang tidak akan suka apabila diperlakukan tidak adil. Nah, semua orang merasa yang harus seperti itu. Makanya kemudian agama mengajarkan kita untuk menegakkan keadilan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. I'dilu, adillah kalian. Huwa aqrabu littaqwa, karena dengan melaksanakan keadilan kamu akan lebih dekat kepada ketakwaan, ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah itu khabirun bima ta'malun. Allah mengetahui semua yang kalian laksanakan atau kalian kerjakan. Jadi perintah untuk melaksanakan atau menegakkan keadilan itu berupa perintah yang sangat mendasar ya, di dalam Al-Quran, karena ini dikaitkan langsung dengan ketakwaan, yang mana ya takwa itu merupakan cita-cita luhur, cita-cita tertinggi dari semua umat Islam, dan itu adalah target yang paling adiluhung di dalam ajaran Islam. Semua orang itu akan mengarah kepada ketakwaan. Dalam ayat lain disebutkan ya bahwa inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ada prinsip menegakkan amanah, menjalankan amanah. Ini tentu tidak akan lepas dari yang namanya kejujuran ya. Landasan hukumnya ialah surah An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk melaksanakan amanah kepada orang-orang yang berhak terhadap amanah tersebut. Nah, di dalam ayat ini juga disebutkan tentang perintah untuk menegakkan keadilan. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Ketika kalian memutuskan suatu perkara di antara manusia, maka putuskanlah secara adil. Karena itu adalah hal yang sangat ditekankan oleh Allah melalui agama Islam. Baik rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek-aspek manajemen di dalam bank syariah. Ya, ada beberapa aspek seperti yang kita ketahui, ada istilahnya kalau dalam manajemen umum itu POAK ya, planning, organizing, kemudian actuating, dan yang terakhir controlling. Nah, di sini saya juga akan sedikit menjelaskan apa sih aspek-aspek manajemen yang berlaku di dalam bank syariah. Pertama ada planning atau perencanaan. Ya, planning ini meliputi pertama ialah penetapan sasaran dan tujuan dari bank. Baik sasaran dan tujuan itu untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Ya, kalau jangka panjang itu disebut dengan visi misi, cita-cita dari bank. Misi-misinya itu adalah penetapan sasaran atau sasaran-sasaran dan tujuan dalam jangka panjangnya. Kalau dalam jangka pendeknya bisa jadi target profit dalam 1 tahun berjalan atau target kinerja dalam tahun depan. Itu adalah perencanaan atau planning dalam penetapan sasaran dan tujuan. Yang kedua, untuk menuju kepada tujuan bank tersebut maka harus dilaksanakan aktivitas atau kegiatan pengumpulan data intern dan ekstern yang dibutuhkan. Karena perencanaan tanpa adanya data itu sama dengan ramalan, nggak ada fondasinya. Kita ingin melaksanakan suatu kegiatan misalnya
Kalau misalnya ditanya nanti, kenapa kok harus A? Nah, itu harus ada landasan datanya, harus ada landasan yang logis, alasan-alasan rasional. Nah, membentuk alasan-alasan itu harus ada datanya. Data itu bisa data yang berupa data internal dari bank itu sendiri atau data-data eksternal, nah, yang relevan dengan rencana yang akan dibuat. Seperti itu ya. Kalau data internal misalnya laporan-laporan keuangan, kemudian past performance atau kinerja tahun lalu, yang kemudian dijadikan landasan untuk menetapkan target di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga ya, setelah data dan dari eksternal maupun internal itu ada, maka data-data itu akan dievaluasi dan muncullah beberapa alternatif plan of action. Nah, jadi rencana itu tidak hanya satu ya. Sebenarnya dalam proses penyusunan rencana, perumusan rencana suatu usaha, itu sebenarnya adalah memilih satu dari beberapa pilihan rencana. Yang satu itu merupakan pilihan yang paling baik di antara beberapa alternatif yang lain. Nah, tentunya menentukan atau memutuskan itu adalah pilihan terbaik atau rencana terbaik itu dengan data. Ada landasannya, makanya tadi diperlukan data. Kenapa kok harus melakukan hal seperti ini? Kenapa tahun depan pendapatan kita harus naik? Misalnya karena kinerja pada tahun lalu itu bagus gitu, dan memenuhi semua target-target yang telah dirumuskan sebelumnya. Jadi pada tahun depan kita tentukan target yang lebih tinggi, tentunya dalam batas yang masih rasional. Dan yang keempat, nah, ketika sudah ada evaluasi, kemudian ada beberapa alternatif dan ditentukan satu alternatif plan ya yang akan dilaksanakan, maka kemudian alternatif itu akan dikembangkan. Plan itu akan dikembangkan dan diajukan kepada top manajemen untuk disetujui ya. Karena kalau sudah disetujui, maka plan yang terbaik itulah yang akan dilaksanakan dalam satu periode ke depan. Yang kedua, ya, selain planning ada aktivitas organizing, aspek organizing. Organizing itu meliputi pertama penetapan tugas dan tanggung jawab. Ya, setiap orang itu harus ditentukan ya tugas dan tanggung jawabnya apa saja. Kemudian yang kedua, pembagian tugas, pelaksanaan rencana kerja secara perseorangan atau satuan kerja. Jadi organizing itu sebenarnya adalah kegiatan untuk memetakan tugas-tugas yang telah dirumuskan kepada personalia atau sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Jadi dalam planning kita sudah tahu arah perusahaan itu mau kemana dan langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mengarah kepada tujuan tersebut. Nah, langkah-langkah itu siapa yang akan melaksanakan? Maka disinilah ditentukan, yaitu pada tahap organizing. Siapa yang akan melakukan plan A, program A, siapa yang bertanggung jawab terhadap program B, dan siapa yang akan melaksanakan program C dan seterusnya, sehingga nanti akan terlaksana dengan baik kalau sudah dipetakan dengan baik pula. Nah, selanjutnya ada coordinating ya. Organizing, kemudian coordinating. Dalam bahasa lain, organizing itu bisa disebut dengan staffing juga, pembagian staff ya. Kemudian ada coordinating, yaitu adalah koordinasi, tidak jauh ya, mirip-mirip dengan komunikasi sebenarnya. Jadi membangun hubungan interaksi antara satu divisi dengan divisi lain, membangun hubungan yang baik antara satu personal dengan personal yang lain di dalam badan usaha atau organisasi. Nah, oleh karena itu, untuk membangun relasi tersebut, untuk membangun kegiatan koordinasi yang baik itu, pertama harus tercipta saling pengertian, ya, harus saling pengertian, harus saling memahami terhadap tugas dan fungsi masing-masing personal atau divisi. Nah, kalau tidak seperti itu, nanti tidak akan ada koordinasi yang baik, karena merasa satu divisi itu merasa lebih penting, misalnya dari divisi yang lain, merasa lebih berkuasa dari divisi yang lain, padahal dalam suatu organisasi itu stratanya sama. Mereka memiliki peran masing-masing sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Nah, apabila sudah tercipta ya saling pengertian, ya kemudian ditetapkan batas-batas kewenangannya. Misalnya divisi A, misalnya ini dalam bank itu ada divisi atau unit pembiayaan, kemudian ada unit pendanaan. Nah, unit-unit pembiayaan, batasan-batasannya ialah berwenang dalam hal-hal yang berkait dengan pembiayaan saja. Begitupun dengan
unit pendanaan. Dia tidak boleh lintas kewenangan mengurusi hal-hal yang terkait dengan pembiayaan, karena masing-masing sudah ditetapkan tugas dan fungsinya, job description-nya sudah ditetapkan, sehingga nanti dengan adanya batasan-batasan tersebut maka tidak akan terjadi yang namanya overlapping atau over capacity dan lain sebagainya. Dan antara satu divisi, antara satu personal dengan personal yang lain harus membangun koordinasi yang baik, karena mereka adalah satu kesatuan, ya, sama dengan otak dan tangan. Kalau misalnya tidak bisa berkomunikasi dengan baik, kita ingin menggerakkan tangan yang kiri, otak ingin menggerakkan tangan yang kiri, ternyata yang bergerak adalah tangan kanan. Nah, itu artinya tidak ada koordinasi yang baik. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada directing. Directing itu actuating, ya, pelaksanaan, eksekusinya. Nah, apa bentuk aktivitas dari directing itu? Yaitu dengan pemberian kewenangan untuk melaksanakan rencana kerja. Sudah nih ditentukan batasan-batasannya, sudah tercipta adanya koordinasi yang baik, maka kemudian directing-lah yang akan dilaksanakan, langsung eksekusi program yang telah direncanakan itu. Silakan laksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Nah, jadi semua orang bergerak sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, seperti itu. Ini adalah directing itu dikepalai oleh manajemen nanti, baik top manajemen, middle manajemen, atau lower manajemennya. Kemudian yang berikutnya adalah memonitor performa kinerja atau performa kerja individu. Kinerja itu performa kerja atau satuan kerja ini dimonitor semuanya. Apabila ada hal-hal yang kurang cocok dengan planning, ada yang menyimpang dari planning, maka aktivitas selanjutnya akan berperan yaitu controlling. Selanjutnya, apabila ada hal yang kurang baik, misalnya nanti dipersiapkan langkah-langkah yang perlu untuk perbaikan kerja. Nah, ada measuring. Measuring itu adalah pengukuran. Nah, ini adalah fungsi yang sangat spesifik, ya, di dalam manajemen, ya, utamanya dalam anggaran. Karena measuring itu pengukuran baik secara kuantitas maupun kualitas, ya. Spesifiknya di pengukuran, yaitu untuk bahan evaluasi nanti dilihat antara standar yang telah ditetapkan dalam planning dengan hasil kinerja yang telah tercapai. Nah, jadi measuring itu meliputi kegiatan mengumpulkan data baik keuangan dan non keuangan untuk dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan di awal. Apabila hasil kinerjanya kurang baik atau tidak memenuhi target, nanti akan ada evaluasi. Apabila sudah memenuhi target, berarti sudah sesuai dengan rencana. Apabila melebihi target, maka nanti mungkin akan ada apresiasi dan lain sebagainya. Nah, ini tujuan dari measuring, ya, yaitu mengukur tingkat kemajuan yang telah dicapai dari rencana kerja tersebut. Jadi rencana kerja yang telah ditetapkan di awal itu akan terukur terus. Dalam setengah tahun sudah berapa persen rencana yang terlaksana? Dalam 1,5 tahun misalnya sudah berapa jauh program-program yang direncanakan itu sudah terlaksana. Nah, itu secara kuantitas. Nah, dari pelaksanaan program itu seberapa baik program itu telah dilaksanakan. Nah, itu secara kualitas. Jadi ukuran ini bisa ukuran kuantitas maupun kualitas. Dan yang terakhir ada fungsi atau aspek controlling dan pengawasan. Apa itu pengawasan? Yaitu dengan cara menyediakan informasi yang perlu untuk menindaklanjuti penyimpangan yang terjadi. Nah, kembali kepada yang tadi, ya, apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana, misalnya ada yang di bawah target kinerjanya, padahal sudah sesuai, misalnya misal nih untuk mencapai laba 20%, misalnya mencapai laba 20% itu langkah-langkah yang harus dilakukan itu sudah terumuskan. Langkah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sudah selesai semuanya dirumuskan, dan dari A sampai J sudah dilakukan, ternyata target itu tidak tercapai. Maka di sini dicari apa sebenarnya yang terjadi, apa yang menjadi penghambat dari tercapainya target tersebut. Nah, itu ada di controlling. Nah, sekarang kita masuk pada alasan kenapa anggaran itu bisa difungsikan atau merupakan alat dari perencanaan
karena manajemen itu ada salah satunya aspek perencanaan. Yang pertama, ya, karena anggaran itu merupakan anticipatory decision making, ya, anticipatory decision making dengan memadukan antara past performance, situasi dan kondisi bisnis saat ini, dan proyeksi masa depan untuk melihat berbagai alternatif yang mungkin dan dipilih yang terbaik. Jadi anggaran itu merupakan antisipasi decision making. Ini adalah pembuatan keputusan yang didasarkan kepada beberapa antisipasi, ya, beberapa opsi. Jadi beberapa opsi itu kemudian dipilih salah satu yang terbaik untuk dijadikan sebagai rencana. Nah, apa yang menjadi fondasi atau patokan pilihan mana yang akan ditetapkan sebagai plan? Yaitu ada past performance, kinerja tahun yang lalu, kemudian situasi dan kondisi bisnis saat ini, yaitu kondisi yang berlangsung saat itu, kemudian proyeksi di masa depan. Kira-kira dalam satu tahun ke depan itu apa yang akan terjadi dan pengaruhnya terhadap bisnis kita apa. Nah, sehingga kemudian kita bisa membuat keputusan apakah nanti misalnya di dalam hal target misalnya, apakah targetnya akan dinaikkan atau tetap saja atau malah diturunkan. Nah, keputusan untuk menaikkan target atau menetapkan target atau menurunkan target itu didasarkan kepada penggabungan antara data-data past performance, kinerja masa lampau, kemudian kondisi yang terjadi saat itu, dan proyeksi di masa yang akan datang. Nah, jadi kemudian nanti akan diambil langkah terbaik. Gak mungkin dong misalnya proyeksi masa depannya tidak terlalu menjanjikan, kemudian kita memasang target lebih tinggi ya daripada yang seharusnya. Atau misalnya sebaliknya, kondisi di masa depan misalnya bagus, menjanjikan, kemudian kita memasang target yang biasa aja, sama dengan tahun sebelumnya, itu ya nanti akan merugikan perusahaan itu sendiri, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang kedua ya, selain sebagai anticipatory decision making, ya, anggaran merupakan system of decision. Sistem decision itu ialah sistem dalam menentukan keputusan. Karena saat menyusun anggaran itu pasti didahului dengan analisis SWOT, ya. Analisis SWOT itu dalam manajemen yaitu membandingkan antara kekuatan, kelemahan, kemudian peluang dan tantangan yang ada. Sehingga kemudian nanti di titik tengahnya itu akan diambil keputusan terbaik yang keputusan terbaik setelah menganalisa kelemahan-kelemahan yang dimiliki, kemudian kekuatan-kekuatan yang dimiliki, peluang yang ada, kemudian tantangan yang harus dihadapi, maka diambil langkah yang terbaik. Nah, selain itu juga menggunakan analisis critical point. Critical point itu artinya ialah analisis batas mana suatu target itu tercapai ya atau tidak tercapai. Analisis critical point itu adalah batas minimum ya, batas minimum suatu target itu tercapai. Contohnya gini aja, misal nih dalam 1 tahun ke depan bank punya target pendanaan harus berhasil mengumpulkan dana 3 triliun misalnya. Nah, ternyata ya dari angka 3 triliun itu nanti ditentukan, dari angka 3 triliun itu ditentukan itu kan target ideal. Nah, ada critical point-nya, minimal harus berapa? 2 triliun misalnya. Nah, 2 triliun itu menjadi critical point apabila ya angka 2 triliun itu jika tidak dicapai oleh bank, maka itu akan berpengaruh negatif atau mengancam terhadap bukan mengancam kelangsungan bank, tapi akan membuat bank itu berada dalam kondisi yang kritis gitu ya. Nah, itu yang kemudian disebut dengan analisis critical point. Juga selain analisis critical point, kemudian analisis SWOT, juga ada analisa keseimbangan faktor-faktor usaha, kemudian penyusunan target dan lain sebagainya. Itu semuanya ada di dalam anggaran ada. Nah, berikutnya adalah
karena anggaran itu merupakan terjemahan dari semua fungsi perencanaan. Ya, setiap rencana kerja yang dibuat, agenda-agenda kegiatan yang dibuat itu ada pasti butuh biaya dan diterjemahkan dalam satuan moneter. Ya, semua fungsi perencanaan bank dari segi kegiatan usaha, baik secara fisik maupun keuangan itu ada dalam anggaran. Gak mungkin dong tiba-tiba muncul angka 1 juta misalnya. Nah 1 juta itu untuk apa? Nah 1 juta itu adalah rencana keuangannya, sementara kegiatannya itu misalnya untuk pembelian alat-alat kantor itu adalah kegiatan usahanya. Seperti itu. Makanya anggaran itu bisa dianggap sebagai terjemahan dari semua fungsi perencanaan, baik rencana kerja secara fisik maupun secara keuangan. Nah, yang kedua, anggaran sebagai alat organizing, ya. Pertama ialah karena anggaran itu merupakan rencana kerja, dan apabila rencana kerja yang jelas itu ada, maka hal itu akan memudahkan dalam penyusunan struktur organisasi bank. Rencana yang jelas itu akan membuat manajemen mudah memetakan tenaga atau sumber daya yang dimilikinya untuk pos-pos yang telah ditentukan di dalam rencana kerja tersebut. Nah, nanti akan terpetakan kebutuhan operasionalnya, kebutuhan finansialnya seperti apa. Gitu nanti misalnya divisi A butuhnya berapa orang dengan kapasitas apa saja, kemampuan apa saja yang dibutuhkan. Kemudian divisi B itu akan membutuhkan berapa orang nanti untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Nah, dengan begitu nanti akan terbentuk struktur dan personalia organisasi yang efektif dan efisien, karena setiap orang sudah dipetakan sesuai dengan kemampuan dan kelebihannya masing-masing. Nah, selanjutnya ialah dengan adanya rencana kerja yang jelas, maka juga akan memudahkan manajemen dalam penyusunan uraian tugas atau job description-nya. Yang tujuan sudah ada, target sudah ada. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka tugas apa saja yang harus dilakukan oleh divisi tertentu dan siapa personal atau orang-orang yang cocok untuk tugas tersebut. Maka ditaruhlah orang tersebut di posisi yang telah sesuai dengan kemampuannya. Seperti itu. Nah, lalu kemudian berdasarkan job description tersebut, manajemen akan mudah untuk memilih dan menentukan personalia. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan ya, untuk menduduki jabatan dan posisi dalam organisasi sesuai dengan kualifikasi masing-masing. Gak mungkin dong orang komputer ditaruh di frontliner misalnya. Harusnya kalau orang komputer ya taruhnya di belakang, di bagian development system. Atau misalnya orang yang pandai ngomong atau dia kemampuannya di bidang pemasaran, nggak mungkin dong dia ditaruh jadi satpam misalnya. Itu adalah kesalahan yang fatal karena memfungsikan suatu sumber daya tidak sebagaimana mestinya. Nah, kayak gitu. Dan yang terakhir di sini ya, apa yang diharapkan dari hal itu? Nah, organizing itu nanti akan diharapkan beban kerja untuk semua personalia akan merata sesuai dengan tugasnya masing-masing. Satpam yang bertugas dengan satpam, ya yang di bagian pemasaran tugasnya di bagian itu, bagian officer di bagian itu juga, kemudian di bagian pengadaan barang ya di situ-situ juga. Nah, apabila sudah terpetakan seperti itu, maka tidak akan ada terjadi overlapping. Overlapping itu artinya ada satu orang yang menduduki dua jabatan sekaligus ya, atau overload, ada satu orang yang kelebihan beban kerja. Nah, itu kasihan orangnya nanti ya. Atau di sisi lain ada beban kerja yang terlalu ringan. Ada satu orang yang beban kerjanya terlalu ringan, tidak sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Nah, oleh karena itu harus ada organizing. Dan organizing itu patokannya ialah rencana kerja yang merupakan rencana kerja itu yang salah satunya ya anggaran itu, seperti itu. Jadi nanti jelas, karena kebutuhan SDM di divisi pembiayaan misalnya ada 50 orang, maka anggaran yang dibuat ialah untuk 50 orang gitu. Misalnya butuh 2 satpam, ya nggak mungkin dong menganggar kebutuhannya itu untuk 3 orang satpam. Seperti itu ya. Selanjutnya ialah anggaran sebagai alat koordinasi atau alat komunikasi antara satu divisi dengan divisi yang lain, unit-unit kerja yang ada di dalam bank.
Nah, fungsi koordinasi ini akan tercipta apabila ada motivasi dari para pelaksana untuk mencapai target usaha. Kalau ada motivasi dari pelaksana, maka secara tidak langsung nanti secara otomatis ya itu akan ada motivasi dari para pelaksana rencana yang telah disusun. Nah, karena kenapa? Mereka akan tahu ya bahwa target-target usaha yang telah mereka dapatkan itu, yang harus mereka capai itu tidak akan tercapai apabila tidak ada kerjasama dengan unit-unit kerja yang lain, gitu ya. Nah, yang kedua, fungsi koordinasi akan timbul karena sifat-sifat dari jasa-jasa bank yang saling terkait satu sama lain. Misalnya nih, maksudnya terkait itu seperti ini. Contohnya antara jasa pembiayaan dengan pendanaan. Bank tidak akan mengeluarkan pembiayaan di luar atau di atas dana yang didapatkan. Misalnya dalam 1,5 tahun bank sudah berhasil menghimpun dana sebesar 5 miliar. Apa mungkin bank akan menyalurkan pembiayaan lebih dari 5 miliar? Tidak mungkin. Dia akan kekurangan uang nanti, akan kekurangan aset kayak gitu. Nah, sebaliknya apabila misalnya terjadi kelebihan di pendanaan. Kalau tadi kan pembiayaan yang kurang atau pendanaan yang lebih, pembiayaan tidak jalan misalnya, orang-orang tidak ada, nasabah-nasabah pembiayaan itu tidak banyak, sementara pendanaannya banyak sehingga bank berhasil mengumpulkan dana yang banyak. Apa yang terjadi kemudian? Bukan bank untung, tidak, tapi malah akan banyak idle fund, dana-dana yang nganggur, dan itu harus disalurkan biar bank tidak rugi seperti itu. Karena setiap dana yang dikumpulkan oleh bank itu kan ada harganya. Bank punya kewajiban untuk memberikan imbal balik kepada para nasabah pendanaan. Nah, apabila tidak disalurkan kepada pembiayaan, maka dari mana bank akan membayar harga dari dana yang dikumpulkan itu? Oleh karena itu, antara unit jasa pembiayaan dengan unit jasa pendanaan itu harus selalu ada koordinasi. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, anggaran sebagai alat koordinatif itu karena anggaran juga memainkan peranan penting sebagai alat koordinasi karena di dalam anggaran telah dirumuskan volume dan target usaha. Sama sih seperti yang tadi, volume dan target usahanya sudah terumuskan, maka untuk mencapai target itu harus ada koordinasi yang baik, gitu ya. Dan yang terakhir, nah tujuan atau hasil yang diharapkan itu ialah adanya performa dari masing-masing unit kerja yang sesuai dengan proporsi yang direncanakan. Nah, jadi tidak akan ada over capacity atau under capacity. Over capacity itu misalnya tadi pendanaan yang terlalu banyak sementara pembiayaannya sedikit, atau sebaliknya ya, pembiayaannya yang terlalu sedikit dan pembiayaan yang terlalu banyak dan pendanaan yang terlalu sedikit. Pembiayaan jadi over capacity sementara pendanaan jadi under capacity. Itu. Dan berikutnya adalah anggaran sebagai alat directing atau actuating dalam bank. Kenapa? Karena anggaran itu telah disusun dan disahkan. Nah, jadi dia memiliki kekuatan yuridis. Ya, anggaran yang belum disahkan itu kan belum memiliki kekuatan yuridis, kekuatan hukum. Apabila kita melaksanakan anggaran yang belum disetujui oleh top manajemen, maka sama artinya kita melaksanakan hal yang belum sah. Sehingga apabila dituntut terjadi hal-hal yang tidak baik, kita harus bertanggung jawab nanti untuk membereskannya. Kalau terjadi kerugian ya harus kita ganti rugi, seperti itu. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk tataran pelaksana saja ya. Nanti anggaran yang telah disusun itu ketika sudah disahkan oleh dewan direksi atau komisaris, maka top manajemen atau manajemen atas kelas direktur itu dia akan bisa memberikan perintah kepada middle manajemen, dan middle manajemen pun bisa memberikan perintah kepada lower manajemen sesuai dengan rencana yang telah disusun di dalam anggaran. Yang kedua, pada ranah teknisnya, ya, perintah-perintah dari atasan kepada bawahan akan lebih mudah dipahami. Kenapa? Karena anggaran yang telah disahkan itu nanti akan memberikan informasi kepada para personal yang ada di dalam bank. Oh, tugas saya ini, target saya ini, tugas saya itu, target saya itu. Nah, itu sudah diatur skenarionya di dalam anggaran. Sehingga nanti apabila ada perintah dari atasan, oh yang diperintahkan adalah tugas A. Jadi saya harus melakukan tugas A dengan cara-cara dan target yang telah ditentukan. Berikutnya ialah dari sisi administrasi keuangan, ya,
anggaran itu memberikan wewenang kepada pelaksana untuk melakukan sejumlah pengeluaran sehingga pelaksana tidak akan ragu-ragu untuk bertindak. Jadi kembali lagi kepada kekuatan yuridis yang dimiliki oleh anggaran. Jadi ya apabila anggaran sudah ada, kita itu punya acuan untuk belanja atau melakukan pengeluaran sebesar apa untuk kebutuhan apa. Kalau tidak ada anggaran kan kita jadi bingung. Ini mau mengeluarkannya gimana, seberapa besar yang harus dikeluarkan. Takutnya nanti terlalu besar atau terlalu kecil kayak gitu. Dan apabila nanti ada hal yang tidak di luar dugaan, di luar rencana, nanti kitalah yang harus bertanggung jawab. Tetapi kalau sudah ada landasan yuridisnya, yaitu anggaran itu tadi, kita sudah melaksanakan sesuai rencana, maka tidak ada risiko yang harus kita tanggung. Itu ya. Nah ini juga sama ya, anggaran menjadi patokan munculnya keputusan-keputusan dari manajemen, baik yang bersifat teknis maupun strategis ya. Kenapa? Karena dari anggaran itu nanti manajemen akan memutuskan untuk melaksanakan kegiatan yang mana, target yang mana yang akan dicapai terlebih dahulu. Nah, selain itu juga ada keputusan strategis untuk langkah ke depannya dalam 5 atau 6 tahun ke depan. Apa yang harus dilakukan dengan fondasi anggaran yang telah disusun. Berarti ini yang dijadikan fondasi adalah anggaran, yaitu yang merupakan corporate plan ya, anggaran jangka panjang. Nah, ini adalah fungsi yang berikutnya. Nah, apabila terjadi mutasi atau pergantian manajemen di tengah jalan, maka anggota manajemen yang baru tidak akan bingung lagi. Dia tidak akan ragu-ragu untuk mengambil keputusan ya dengan cara melanjutkan rencana kerja dari manajemen yang lama karena sudah ada panduannya. Jadi sudah jalan terus, tidak akan mandek gara-gara satu orang dikeluarkan misalnya kemudian kegiatannya mandek, tidak. Jadi orang lama baru datang, dia bisa langsung melanjutkan, sudah ada panduan, sudah ada rambu-rambu, sudah ada rencana dan sudah ada satuan seberapa volume yang harus dia capai atau harus dia kerjakan. Yang berikutnya ialah sebagai alat pengukuran jelas ya. Karena ini anggaran itu merupakan standar yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi kerja dalam melaksanakan tugas ya. Jelas kalau untuk mengukur sesuatu itu harus ada standarnya. Mengukur panjang ya ukurannya adalah meteran. Standarnya apa? Ya, satuan yang digunakan itu apa? Nah, kalau di dalam organisasi anggaran itulah yang menjadi alat ukurnya. Nanti akan tahu tuh manajemen sejauh mana kinerja dari suatu unit kerja atau proses karya dalam satu waktu yang seberapa persen tujuan yang dicanangkan itu sudah. Kemudian yang kedua ya, untuk mengetahui kebijakan politis, strategis dan taktis maupun kebijaksanaan manajemen dalam mencapai anggaran yang ditetapkan. Maksudnya seperti ini. Jadi apabila ada suatu hal yang tidak sama dengan anggaran yang telah direncanakan, yang telah diputuskan, maka kita tahu ada perubahan apa di situ, ya, perubahan apa di situ. Karena goalnya kan adalah pencapaian tujuan. Namun tidak menutup kemungkinan di tengah jalan untuk mencapai tujuan itu di akhir tahun nanti, maka rencana yang telah dicanangkan dalam anggaran itu bisa dipoles sedikit, dimodifikasi sedikit sehingga targetnya tercapai karena rencana A yang telah direncanakan itu dirasa kurang relevan, gitu ya. Jadi nanti ada kebijakan politis juga. Kebijakan politis itu artinya strategi untuk misalnya mempertahankan perusahaan, bagaimana caranya strategis, ya. Jadi politis dan strategis itu sebenarnya mirip, cuma kalau secara politis itu lebih ada keputusan yang bersifat hilah itu artinya apa ya, mengakali ya, mengakali atau memodifikasi ya, mengakali memang mencari cara agar suatu tujuan sampai. Kalau strategis itu lebih masuk akal kayak gitu, lebih kompromis ya. Kalau taktis itu teknisnya. Kemudian nanti dari hasil pengukuran itu maka akan berguna untuk manajemen ya, manajemen dalam mengukur prestasi kerja
Tujuannya apa? Nanti kan di akhir tahun biasanya itu ada promosi, kenaikan pangkat, atau kenaikan apa namanya, pemindahan pemindahan unit kerja, atas kenaikan gaji, pemberian bonus, atau pemberian hak cuti dan lain-lain, itu semuanya akan diukur berdasarkan anggaran, ya, anggaran yang menjadi tolok. Dan selanjutnya ialah menjadi umpan balik untuk segala bentuk perbaikan operasi kita. Ya, umpan balik itu artinya seperti ini. Kita sudah tahu bahwa orang A misalnya berprestasi yang lebih, kita promosikan dia. Dengan adanya promosi kan nanti A ini akan memberikan sumbangsi lebih bagus terhadap kita. Ya, orang kalau sudah dikasih hadiah itu biasanya kinerjanya akan meningkat. Ini akan menjadi timbal balik, ya, perbaikan kita. Selanjutnya ialah yang terakhir, anggaran sebagai alat pengawasan kita. Nah, controlling. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang pertama untuk penjagaan dan pengamanan harta milik kita. Ya. Dalam anggaran kan pasti sudah ada yang pasti dimiliki itu berapa, kemudian untuk tahun depan targetnya berapa, angka penurunannya berapa, penurunannya berapa, itu sudah dirumuskan. Jadi apabila ada yang tidak sesuai, perlu ditelusuri lagi. Nah, kalau sudah ada data seperti itu kan, nanti aset-aset yang dimiliki kita akan dengan sendirinya. Nah, kemudian yang kedua, mendorong tercapainya efisiensi kerja yang lebih baik. Nah, apabila sudah ada anggaran, nanti maka kinerja yang dilakukan itu akan lebih baik dan lebih efisien. Selanjutnya ialah mendorong di pelaksanaan yang jelas. Nah, dan yang berikutnya ialah memperoleh adanya administrasi keuangan yang tertentu, tepat guna dan beda. Jauh banget kalau misalnya tidak punya anggaran, itu secara administrasi keuangannya yang punya anggaran itu lebih presisi, lebih akurat. Nah, sebagai tambahan dari saya ini, kita ada satu istilah yang dikenal dengan analisis varians. Jadi analisis varians itu ialah menganalisa selisih antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi dari anggaran tersebut, baik minus maupun plus, ya. Nah, hasil dari analisis varians itu ada yang favorable, ya, ada yang unfavorable. Nah, favorable itu artinya rencana yang telah ditetapkan dalam anggaran itu tercapai semua dengan baik. Sementara unfavorable itu apabila anggaran yang direncanakan itu tidak tercapai dengan baik. Nah, kemudian tindak lanjut apa yang dilaksanakan? Nah, apabila hasil dari analisis varians itu ialah favorable, maka nanti akan ada peningkatan kinerja di tahun yang akan datang. Sementara apabila hasil dari analisis varians itu unfavorable, maka dia harus ada evaluasi. Nah, sebenarnya dua-duanya sama-sama mengarah kepada perbaikan. Namun yang satunya itu meningkat, yang satunya telah perbaikan dari keanjlokkan menuju titik normal lagi, gitu ya. Nah, baik, demikian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan tentunya bagi sekalian. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.